Shalom, puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus menolong kita, memberkati kita, menginspirasi kita untuk kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani di hadapan Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan di hari ini, karena Tuhan memberi kami waktu dan kesempatan untuk kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan sebagian dari firman-Mu yang adalah landasan patokan hidup kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita hari ini saya ambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Firman Allah berkata demikian. Tetapi jauhilah takayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikian firman Allah hari ini yang mengajar kita, menasihati kita, latihlah dirimu beribadah. Nasihat firman Allah bagi saudara dan saya hari ini adalah latihlah dirimu beribadah. Yang namanya latihlah berarti menunjuk ada suatu latihan dari saudara dan saya. Ada suatu pembiasaan mendisiplinkan diri dalam hidup saudara dan saya untuk kita beribadah kepada Tuhan. Jelas sekali dalam ayat 7 bagian terakhir, latihlah dirimu beribadah. Latihlah. Ini menunjuk suatu gedung olahraga, tempat di mana para atlet olahragawan berlatih. Supaya mereka menjadi olahragawan yang berhasil, yang sukses, maka mereka perlu melatih diri, mendisiplin diri. Karena itu yang mengantar mereka untuk bisa mencapai kesuksesan. Supaya kita mencapai kesuksesan dalam beribadah, sehingga ibadah bukan lagi suatu keinginan, tetapi suatu kebutuhan dalam hidup kita. Maka firman Allah berkata, latihlah dirimu beribadah. Seperti seorang atlet, seorang olahragawan yang terus berlatih, yang terus mendisiplinkan diri, yang terus berdedikasi dalam suatu cabang olahraga, sehingga dia harus berjerih payah, dia harus berkorban dalam hal melatih diri supaya dia berhasil dan sukses. Demikian juga saudara dan saya, untuk bisa mencapai ibadah itu sebagai suatu kebutuhan yang tidak harus kita lakukan dalam hidup kita. Maka kata latihlah itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Mengapa kita harus melatih diri untuk beribadah? Mengapa kita harus mendisiplinkan diri untuk saudara dan saya beribadah? Setidaknya ada dua alasan yang saya lihat. Yang pertama, karena itu maunya Tuhan. Dia menyuruh saudara dan saya, latihlah dirimu beribadah. Itu artinya dia mau. Makanya dia memerintahkan saudara dan saya, dia menyuruh saudara dan saya untuk melatih diri dalam beribadah. Itu berarti bahwa memang Tuhan mau seperti itu. Tuhan kehendaki saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya untuk senang beribadah. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita mau melatih diri. Kita mau mendisiplinkan diri kita untuk beribadah. Kita mau membentuk diri kita berkomitmen untuk kita beribadah kepada Tuhan. Sehingga ibadah itu suatu kebiasaan yang tidak bisa tidak. Harus saudara dan saya buat, lakukan sebagai suatu kebutuhan mendasar dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadi alasan pertama kenapa kita harus melatih diri beribadah, karena itu maunya Tuhan dalam hidup saudara dan saya.
Tidak mungkin saudara dan saya bisa berhasil dalam hal ibadah tanpa ada latihan. Tidak mungkin kita seorang olahragawan bisa berhasil tanpa melatih. Makanya melatih itu sesuatu yang sangat penting yang dituntut dari saudara dan saya, sehingga kita dituntut Tuhan untuk melatih diri beribadah. Alasan yang kedua, kenapa kita harus melatih diri untuk beribadah? Ayatnya yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya. Jadi latihan badani terbatas gunanya. Ada gunanya tapi terbatas. Itu olahraga. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Kalau latihan jasmani, latihan olahraga itu hanya terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Dalam segala aspek. Kenapa itu berguna dalam segala hal? Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kenapa ibadah itu berguna dalam segala hal? Karena ada janji Tuhan. Janjinya adalah baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Berguna bagi untuk hidup kita sekarang ini selagi kita hidup, tapi juga berguna untuk hidup kita di masa yang akan datang. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal, maka firman Allah menasihati kita, latihlah dirimu beribadah. Jadi saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, ibadah itu sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena itu jangan sampai kita melalaikannya. Jangan sampai kita acuh tak acuh. Jangan sampai kita menghiraukannya. Jangan sampai kita masa bodoh. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Dalam segala hal. Itu berarti bahwa kegunaan ibadah, dampak ibadah itu bisa kepada segala area kehidupan kita. Bisa mencapai segala hal dalam kehidupan saudara dan saya, baik kehidupan yang kekinian maupun kehidupan yang bersifat keakanan. Itulah bergunanya ibadah dalam hidup kita yang harusnya mendorong kita, memotivasi kita untuk kita terus melatih diri kita beribadah kepada Tuhan. Sehingga pada waktunya dan pada saatnya ibadah itu adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa tidak dalam hidup kita. Ibadah itu jadi seperti kebutuhan pokok, kebutuhan primer yang sangat vital dan sangat menentukan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga apapun sibuknya kita, apapun tantangan hidup yang kita alami, apapun kesulitan yang kita jumpai dalam hidup kita, kita harus tetap beribadah. Kita harus tetap melatih diri untuk beribadah kepada Tuhan, karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Allah yang mempunyai firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami, latihlah dirimu beribadah. Tuhan, tolong kami supaya kami terus melatih diri kami, mendisiplinkan diri kami untuk kami beribadah kepada Tuhan, karena itu maunya Tuhan dalam hidup kami. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal, karena ada janji, baik hidup yang akan datang maupun hidup yang bersifat kekinian, itu akan kami nikmati karena kami melatih diri dalam beribadah. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa menjalaninya sesuai dengan firman-Mu. Hamba memohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Jasmani, berkat, kekuatan, kesehatan Tuhan berikan. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.